Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Guru Stanti, masih di Prodi Kreatif dan Kewirausahaan. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita yang pertama, yaitu di sini kita nanti akan membahas tentang metode peramalan dalam perencanaan produksi. Untuk materi-materi yang nanti kita akan bahas yaitu ada 4 poin. Yang pertama tentang pengertian peramalan, kemudian tujuan peramalan, ketiga yaitu adanya manfaat peramalan, dan yang keempat adalah metode peramalan dalam perencanaan produksi. Baiklah, yang pertama kita akan mengawali dengan apa yang dimaksud dengan peramalan. Peramalan yang sering kita dengar adalah merupakan suatu proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan di masa yang akan datang. Bisa meliputi kualitas, kuantitas, waktu, dan lokasi yang akan dibutuhkan. Kemudian yang berikutnya adalah tujuan dari dibuatnya sebuah peramalan. Tujuannya yaitu satu adalah menentukan kebutuhan pabrik. Yang kedua, menentukan perencanaan jangka menengah. Yang ketiga, menentukan penjadwalan jangka pendek. Kemudian untuk yang manfaat dari peramalan itu sendiri, kita akan melihat ada beberapa manfaat yang akan kita dapatkan. Yang pertama adalah sebagai alat bantu untuk merencanakan yang lebih efektif dan efisien. Dalam hal ini yang dimaksud adalah kita akan bisa mengukur seberapa input yang kita masukkan akan menghasilkan output yang sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua adalah untuk menetapkan kebutuhan sumber daya pada masa yang akan datang. Yang ketiga, untuk membuat keputusan yang tepat. Keputusan yang tepat atau kebijakan-kebijakan yang nanti akan dibuat pada waktu yang akan datang. Kemudian untuk materi yang berikutnya, yang terakhir adalah tentang metode-metode peramalan perencanaan produksi. Di sini nanti kita akan mengenal 2 macam metode peramalan. Yang pertama yaitu peramalan subjektif. Ada 2 macam, yaitu metode Delphi dan metode penelitian pasar. Yang kedua, metode peramalan objektif. Di sini juga ada 2 metode yang akan bisa dilakukan, yaitu metode intrinsik dan metode ekstrinsik. Untuk lebih jelasnya, kita akan memahami satu persatu. Yang pertama yaitu peramalan subjektif. Apa yang dimaksud peramalan subjektif? Peramalan subjektif adalah peramalan yang menekankan pada keputusan hasil diskusi, pendapat pribadi, dan intuisi atau perasaan seseorang. Kemudian yang pertama tadi ada disebut metode Delphi. Yang dimaksud metode Delphi yaitu peramalan yang didasarkan pada keputusan bersama dalam satu grup yang terdiri dari para ahli yang berbeda. Kemudian yang kedua tadi disebutkan dalam peramalan subjektif yaitu ada metode penelitian pasar. Yang dimaksud metode ini adalah menganalisa fakta secara sistematis pada bidang yang berhubungan dengan pemasaran. Misalkan
teknik survei konsumen yang dilakukan dengan kuesioner. Jelas ya? Kemudian untuk yang metode kedua, yaitu metode peramalan subjektif, kita tadi ada mengenal dua metode juga. Sekarang kita lihat dulu untuk peramalan objektif. Yang dimaksud adalah prosedur peramalan yang mengikuti aturan-aturan matematis dan statistik. Untuk peramalan objektif, kita lihat yang pertama yaitu ada metode intrinsik. Yang dimaksud metode intrinsik adalah peramalan yang hanya berdasarkan proyeksi permintaan historis tanpa mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi besarnya permintaan. Jelas ya? Kemudian yang kedua, untuk yang berikutnya yaitu untuk peramalan intrinsik ini sendiri itu biasanya digunakan untuk peramalan jangka pendek yang biasanya menggunakan analisis deret ukur atau deret waktu. Kemudian yang kedua, dalam peramalan objektif kita mengenal ada metode ekstrinsik. Metode ekstrinsik yaitu peramalan yang mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi besarnya permintaan di masa yang akan datang. Untuk metode ekstrinsik ini biasanya untuk peramalan jangka panjang karena bisa menunjukkan hubungan sebab akibat yang biasanya menggunakan metode regresi. Demikian untuk pembahasan materi kita kali ini. Kita coba untuk menarik kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas tadi. Kesimpulannya di sini bahwa peramalan perlu dilakukan untuk memperkirakan seberapa banyak sumber daya yang akan dibutuhkan untuk memenuhi kegiatan proses produksi secara efektif dan efisien, untuk mengetahui permintaan pasar dan untuk membuat keputusan dengan pemilihan metode yang tepat. Demikian materi kita dalam pertemuan ini. Untuk materi berikutnya minggu depan kita nanti akan membahas tentang indikator keberhasilan produksi massal. Silakan kalian nanti persiapkan dengan membaca literatur yang kalian miliki sehingga nanti kita bahas di pertemuan berikutnya dengan lebih baik lagi. Untuk evaluasi latihan soal buat kalian, silahkan dikerjakan soal-soal berikut ini. Seperti biasa, nanti jawaban kalian bisa dikirim ke Google Drive yang linknya sudah saya persiapkan. Jelas ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.